Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana masih seperti biasa bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Salah satu contoh yang kita laksanakan pada hari ini adalah tentang pembentukan PKK di desa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini merupakan hari pertama dalam masa jabatan saya, karena terus terang sebenarnya sudah lama ini kita laksanakan. Kenapa baru sekarang? Nah, karena pertama ya mungkin karena baru alasannya. Kedua yang pasti karena kita adalah melanjutkan, maka pembentukan seakan-akan di akhir tahun, karena yang akan kita programkan adalah ke tahun-tahun depan. Nah, kalau periode yang tahun ini kita jalankan adalah khususnya kita melanjutkan, dalam arti kata kewenangan apapun kita hanya bisa mengikuti dari lanjutan yang pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah, jadi sekarang adalah PR kita. Kenapa kok baru sekarang ada pembentukan, ada apa? Karena terus terang saja yang namanya baru ya pasti dadakan kesannya. Dalam arti kata nama-nama yang tertera pun masih dadakan, berbagai aturan pun intinya masih belajar, tidak. Jadi saya harap kepada ibu-ibu dan kawan-kawan semua kita, apapun yang menyangkut tentang hal program-program untuk memajukan desa kita ke depan, yang bergerak di bidang pemberdayaan adalah merupakan satu kesatuan, itu adalah Ibu PKK. Kalau di desa yang kita tahu Ibu PKK itu adalah Ibu Kepala Desa secara otomatis langsung. Namun kalau hanya mengharapkan kepala desa dan ibu kepala desa saja, terus terang tidak akan berjalan sebagaimana yang telah orang-orang jalankan, yang benar-benar sesuai harapan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan yang kita jalankan, yang kita terapkan di desa kita. Di dalam mengangkat, memberikan nama-nama ibu-ibu semua, memang secara otomatis itu adalah kepala desa, istri, dan perangkat serta istri. Karena kemarin dadakan, ini beda, ini ada 10 nama, nanti bisa dikembangkan lagi seperti apa kegiatan kita, barulah itu yang sebenarnya. Karena syarat kita, visi misi yang dituangkan dalam RPJMDes yang kita serahkan, begitu dilantik itu 90 hari dari masa pelantikan, RPJM itu harus sudah masuk. Karena kesannya dadakan 2 hari setelah informasi itu harus sudah masuk. Jadi apa nama yang ada di kepala yang pada saat itu, maka saya buatlah ada 10 orang nama yang telah di SK. Nah, kita hari ini adalah membentuk sebagaimana dan menyusun kegiatan ke depan. Kalaupun masih ada salah-salah ya wajarlah, kita sama berbenah diri. Dalam arti kata sekali lagi, kalau kita udah ini meneruskan masa kita, ya kita perlahan kita harus berbenah seperti apa langkah-langkah ke depan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, bukan yang tidak tertulis di sini itu tidak masuk, tidak. Nah, semua kita wajib mengikuti apapun program. Ini masih kop desa. Nanti mungkin bisa kita kembangkan kalau memang ini bisa berjalan dengan baik, kita kembangkan ke dusun-dusun. Kalau itu tidak ada, karena dusun itu sudah mewakili. Nah, di dalam program PKK ini saya pun masih belajar juga aturannya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Di dalam penganggaran saya masih pakai yang aturan lama di dalam SK ini.
masih pakai yang itu lama itu yang ditimbulkan biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja desa. Dalam arti kalau yang undang-undang lama itu masih dalam ADD, namun sekarang bisa dianggarkan dari DD, dana desa. Kalau kita sudah ada kegiatan, contohnya seperti ini lah, hal dari pembentukan harus kita ya sama-sama belajar lah, apalagi saya terus terang masih bertahap belajar. Jadi sekali lagi saya mohon, apalagi ini ada juga yang dari kecamatan Bu, mungkin di seberang kita lihat berapa kali kami pertemuan di CU itu label makanan yang diberi simbol ini adalah PKK mengadakan. Sedih saya. Ya bagaimanapun mau sedih kita baru berjalan. Tapi insya Allah di tahun kedua, kalau pertemuan di tempat kita harus pakai label PKK kecamatan dan kota. Mohon maaf bukan kita mengklaim, tidak. Tapi karena itu pertemuan di tempat kita, baik tidak ada nama lah kita di depan meja. Nah itu harapan-harapan ke depan. Lalu tentang penganggaran, terus terang dari jumlah anggaran, misalnya ada sekian ratus bahkan miliar, siapa tahu mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tahun depan mungkin bisa mendekati 1 miliar. Nah kita kalau ada kegiatan seperti ini, tetap kita menganggarkan. Tapi di dalam paku anggaran itu tidak semua yang tertera dalam APBD. Ini kalau zaman saya langsung dalam arti kata transparan. Nah ditelanjang di peluang. Nah cuman sama kita. Nah jadi penjelasan seandainya yang di pos anggaran untuk PKK 10 juta, kok kenapa tidak terrealisasi 10 juta? Nah saya mau langsung ini menjelaskan mumpung kita sama-sama, mungkin kita belajar dari yang udah, bukan jadikan acuan, tapi jadikan pengalaman kita ke depan nanti seperti apa. Saya pun dulu sebelum jadi PNS berpikir seperti itu. Kenapa tidak sesuai dengan yang di APBD, yang maksudnya yang tertera di dalam kita membelanjakan anggaran dana desa kita, APBD maupun ADD. Nah itu dari jumlah anggaran yang tidak tertera dan tidak masuk dalam APBD, masuk kata lain-lain, itu lebih banyak persentasinya kalau kita nilai rata-rata. Ini saya langsung ke situ, saya tidak fokus ke masalah PKK, lalu masalah penganggaran. Nah, namun demikian, sistem anggaran kita misalnya ada 10 juta kita anggarkan, tidak 10 juta itu langsung pos ke kedua PKK-nya, tidak. Karena dari jumlah anggaran itu dipotong persen dulu. Pengeluaran di desa kita, karena dari semua instansi yang bau banyak duit paling adalah di desa. Kesibukan yang luar biasa di desa. Pengeluaran yang sangat banyak tidak terduga adalah di desa juga. Kenapa saya harus katakan? Karena jangan sampai miskomunikasi antara kita. Dalam arti kata, paku anggaran sudah jelas, tetapi realisasi daripada anggaran itu tidak jelas. Bukan tidak jelas. Nah, karena lebih banyak yang di luar daripada anggaran itu masuk dalam belanja desa. Kita dalam arti secara umum, secara global, saya maksudkan lengkap. Apapun menyangkut itu, hal pendidikan, hal sosial, itu masuk semua pengeluaran di desa kita. Apalagi kan instansi lain ya tahu lah, memang semua pos instansi ada dananya. Tapi yang jadi sorotan adalah kita di desa. Nah kemarin waktu Muslius sempat disinggung juga dari TPK juga menekankan kepada kita kalau bisa di pos masing-masing anggaran langsung direalisasikan kepada si yang bersangkutan. Dalam arti kata kalau dia PAUD ya langsung ke PAUD, kalau PKK langsung ke PKK. Kenapa di awal tahun ini saya pun lebih masih dalam belajar seperti apa pelanggaran yang sebenarnya. Tapi insya Allah ke depan kita langsung dalam arti kata misalnya pos yang kita lakukan kegiatan pertemuan ataupun ada kegiatan ke depannya seperti apa. Salah satu contoh ya baju, saya mohon maaf maklum lah. Tapi di tahun depan insya Allah baju kita ada sampai ke baju senam lah. Nah ini nanti dicatat juga khususnya di bidang PKK kita fokus karena pemberdayaan yang nampak langsung dan menyentuh kepada masyarakat dilihat secara langsung secara nyata itu memang di pemberdayaan.
Kalau di pemberdayaan 50% dari jumlah baku anggaran itu kita bisa menganggarkan. Pos penganggaran itu bisa. Nah, beda dengan yang fisik. Memang fokusnya di pemberdayaan. Karena membangun manusia itu tidak hanya sekedar kita ya semacam beri langsung uang, tidak. Tapi membangun mindset, pola berpikir orang itu seperti apa ke depannya untuk kemajuan desa kita. Khusus yang menyangkut tentang PKK, kenapa kalau belum ada kegiatan, belum ada anggaran? Iya, dia memang seperti itu. Di desa memang seperti itu. Setelah berbuat, baru ada anggarannya. Kita bisa ngajukan, minta proposal, kalau kurang, pasti kurang. Salah satu contoh saya dengar di pokok program itu pengoperasian misalnya. Nah, itu cukup jelas. Jadi semoga harapan saya ke depan kita bisa lebih baik lagi. Jadikan yang sudah sebagai pengalaman, menambah pengalaman kita ke depan, biar kita bisa berpikir ke depannya seperti apa untuk desa kita. Contoh di desa Berang, ya kalau kita nggak usah yang sama-sama lah. Kalau bisa apapun kegiatan, utamakan itu bahan dasarnya mudah dan murah. Nah, dan sifatnya menyentuh bahan itu ada di dalam kita. Nah, ya ceritanya. Kalau kita berkebun, ya kita berkebun dulu, nanam. Aku sharing sedikit. Aku yang paling yang sifatnya menyentuh langsung kepada masyarakat itu sejenis makanan yang udah diambil hasil. Bahkan mungkin kian tahu tanya langsung lah. Bukan di kumadah hidup hebat, bukan. Itu yang langsung nampak nyata. Salah satu contoh simpel ringan saja, keripik ubi. Nah, itu kami contoh lah. Keripik ubi, kita beli ubi ya, seguni ubi paling 20 sampai 50 ribu. Hasil ubi seguni ya. Kalau kita bangun mampu boleh ya 1 juta lebih kalau nggak salah duit. Ah, 1 karung ubi mentah 50 kilo itu bisa menghasilkan 1 juta. Kalau dibuat keripik, maka kami beli kuali besar, gitu. Sampai pasaran keripik yang tertinggi adalah Lebak Najah dan Belimbing. Saya sudah ke sana dulu. Sebelum jual ikan, saya masakkan keripik ubi. Per dus langsung dibayar, tidak ada pakai bon-bon. Kita ngantarkan 100, nah kita kasih mereka 80. Misalnya 100 bungkus, kalau dia 1000 bungkus. Nah seperti itulah kedepannya kita kira yang berbahan dasar. Untuk langkah awalnya seperti apa. Lalu di bidang-bidang lain juga, apalagi kan senior-senior kita lebih banyak. Apalagi ini ada ibu yang khususnya di pendidikan, apalagi dia orang basicnya di pertanian. Ya, semoga ke depan ya kita sama berharap nampakkanlah basic yang sebenarnya. Karena kita terus terang racun ada, pupuk ada. Nah, betul kan untuk masalah berkebun. Nah, hanya padi maka. Nah, jadi kan ke depannya kita sama merumuskan seperti apa kita. Insya Allah anggaran tetap akan kita poskan. Salah satu contoh ini nanti akan jadi laporan tentang kita sudah membentuk. Sekali lagi yang tidak tertera nama di sini bukan berarti tidak ikut, tidak. Memang istri dari perangkat itu otomatis walaupun tidak disebut, tapi dialah yang mengontrol, dalam arti kata membina daripada masyarakat kita. Nah itu secara otomatis walaupun tidak disebut nama di sini, kalau dia istri daripada pejabat di desa, nah itulah PKK di desa kita. Nah jadi saya rasa mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembentukan PKK Desa Dangkan Kota saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Dangkan Kota. Selanjutnya sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dangkan Kota kepada